Setelah Moyong Gun Seong sudah pergi dari tempat itu, di sisi Penatua Hong yang ditemui oleh Chol Mu-rin pun lalu bertanya kepadanya, bagaimana keadaan ayahnya yang mempunyai julukan tiran pedang yang tak tertandingi itu, dan Chol Mu-rin pun berkata, kalau keadaan ayahnya baik-baik saja, dan di sisi Sayu yang mendengar obrolan mereka, pada saat Sayu teringat dengan perkataan tetua biro kuda besi. Kalau Chol Mu Seong adalah salah satu dari 3 yang terbaik, dia pun diajak kenalan oleh Chol Mu-rin dari Liga Besi. Dan setelah Sayu juga memperkenalkan dirinya, Chol Mu-rin yang tak merasakan energi sama sekali dari Sayu pun bertanya-tanya, apakah Sayu mungkin seorang master yang bisa mengendalikan auranya, dan melihat Sayu bersama dengan Penatua Hong. Chol Mu-rin pun berkata dalam hatinya, kalau dia harus mewaspadai Sayu. Karena, siapapun orang yang bersama Penatua Hong, orang itu pasti bukanlah orang yang sembarangan. Penatua Hong pun lalu berkata kepada Chol Mu-rin, kalau ia datang menemuinya pasti mempunyai 2 alasan untuk ditanyakan, apakah informasi mengenai keluarga Moyong, atau apakah Chol Mu-rin berharap faksi Giebangnya tidak akan terlibat dalam bentrokan tersebut, dan mendengar Penatua Hong berkata seperti itu, Chol Mu-rin merasa tidak heran, kalau faksi Giebang dengan banyaknya informasi yang dimiliki, sudah tahu tujuannya datang menemui Penatua Hong tersebut. Sesuai dengan ayahnya yang sudah melakukan yang terbaik untuk menghentikan pertarungan antara desa Daeri Eok dan keluarga Moyong, pihaknya itu menginginkan kedua kubu tersebut tidak melakukan perang berdarah itu, dan Penatua Hong yang mendengar itu, melihat dari perspektif Liga Singa yang merasa kalau pejabat desa Daeri Eok memiliki keadaan mereka sendiri, yang membuat Chol Mu-rin harus memeriksa situasi Liga Lima Naga. Jika itu yang dikatakan oleh tiran tak tertandingi, Penatua Hong selaku salah satu petinggi di faksi Giebang pun berjanji kepada Chol Mu-rin, kalau faksi Giebang tidak akan terlibat dalam hal tersebut. Namun terkecuali pihak mereka tidak mempunyai keluhan. Dan setelah mengkonfirmasi pendapat dari faksi Giebang, Chol Mu-rin pun lalu berpamitan untuk pergi ke suatu tempat, karena ya ada sesuatu hal yang harus diurus terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu berlalu, di sebuah tempat dengan rembulan yang bersinar terang, Chol Mu-rin pun bertemu dengan pemimpin dari faksi desa Daeri Eok, dan di dalam pertemuan itu, Men Guangwu langsung bertanya kepada Chol Mu-rin, apakah dia sudah tahu tujuan dari keluarga Moyong, dan karena faksi Giebang sudah berhenti bernegosiasi dengan keluarga Moyong, dan bahkan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak ingin campur tangan dalam kasus tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, Chol Mu-rin sambil tersenyum pun berkata, kalau pertempuran dengan keluarga Moyong sudah tidak bisa dihindari lagi, dan dengan lebih baik untuk mengakhirinya dengan cepat, Chol Mu-rin pun mengajak mereka untuk pergi ke tempat keluarga Moyong untuk memusnahkan mereka, sekaligus juga untuk mengambil warisan dari The North Ridge Cave. Melihat peperangan antara kedua kubu itu akan dilakukan di malam tersebut, Penatua Hong pun bertanya kepada Sayu, apakah dia juga akan melakukannya di malam tersebut, dan melihat kalau malam tersebut pasti akan menjadi malam yang panjang. Dengan kesempatan emas itu, Sayu berkata kalau dia akan menyusup ke goa tersebut selama masa peperangan itu berlanjut, dan tidak menyia-nyiakan waktu berharga itu. Sayu pun lalu mulai bergerak untuk masuk ke wilayah keluarga Moyong, diikuti dengan Penatua Hong yang dengan suka rela mengikutinya di arah belakang. Mendengar laporan dari anaknya kalau Chol Mu-rin sudah muncul dengan niatan yang sudah jelas untuk berkomplot dengan faksi desa Daeri Eok, melihat hal itu, Moyong Dongchon menyadari tujuan sebenarnya dari mereka, kalau mereka pasti ingin mengincar warisan Great North Ridge, dan mendengar juga dari anaknya itu yang berkata kalau faksi Giebang juga ada di wilayah mereka. Meski tahu kalau mereka tidak akan ikut campur dalam peperangan itu, jika mereka melanggar ucapannya dan ikut dalam peperangan tersebut, Moyong Dongchon berkata kalau keluarganya akan menanganinya sekalian, dan hari tersebut adalah hari di mana keluarga Moyong akan menandai hari penting dalam sejarah,
dengan membuat batu loncatan bagi keluarganya dan menjadi ketua Liga 5 Singa. Dengan percaya dirinya Moyong Dongchon berkata kalau keluarganya itu pasti akan berdiri di puncak asosiasi bela diri besi, sekaligus akan menempatkan dunia Murim di bawah telapak kakinya itu. Di sisi Sayu, dia yang memanjat ke atas gerbang wilayah dan melihat kelompok biro kuda besi yang meninggalkan tempat tersebut pun merasa lega, karena mereka tidak terlibat dalam peperangan itu. Dan di sisi Penatua Hong yang melihat keributan di arah lain, mereka yang berjalan di hamparan mayat-mayat dari keluarga Moyong dan faksi desa Daeri Eok, Penatua Hong pun merasa sedikit menyesal, karena jika ia tahu kalau tujuan keluarga Moyong mengorbankan setiap nyawa untuk mencapai tujuannya itu, ia akan datang lebih cepat untuk menghentikan tragedi yang sekarang sedang terjadi. Dan di sisi Sayu yang mendengar perkataan Penatua Hong itu, ia berkata kalau seni bela dirinya itu bukanlah untuk menyelamatkan orang-orang, dan mereka yang sudah melakukan tindakan tersebut sehingga ia bisa memasuki tempat itu dengan begitu nyamannya. Penatua Hong pun akhirnya menyadar sesuatu hal, kalau Sayu dari awal sudah tahu kalau tragedi tersebut akan terjadi, dan North Ridge Cave yang Sayu tuju sudah ada di depan mereka. Mereka pun dengan santai memasuki tempat tersebut. Di dalam gua itu, faksi desa Daeri Eok dan keluarga Moyong pun terlihat sedang berperang dengan sangat intens. Dengan masing-masing dari kubu mereka sudah kehilangan banyak nyawa, musuh yang berada di garda depan pun bersorak kepada pasukannya untuk menghancurkan keluarga Moyong. Dan di sisi keluarga Moyong, mereka dengan tekad yang sangat kuat pun mencoba untuk mempertahankan gua tersebut dari serangan faksi desa Daeri Eok. Namun, Man Song Hyun dan Man Hye Sang yang ikut dalam peperangan itu, mereka dengan mudah mengalahkan sebagian dari keluarga Moyong dengan keterampilannya, dan di sisi Chol Murin, dengan teknik yang bernama tebasan singa yang kejam, dia berhasil membunuh beberapa dari keluarga Moyong yang mencoba serentak menyerangnya dengan sangat mudahnya. Chol Murin pun lalu berkata kepada Man Guangwu yang menghampirinya, ia berkata kalau keluarga Moyong yang selamat semuanya terlihat sudah terorganisir, dan melihat pihaknya itu dengan mudah bisa memasuki gua itu yang telah dijaga ketat oleh keluarga Moyong selama 20 tahun, Man Guangwu merasa aneh, dan tepat sesuai pemikirannya itu, terdapat serangan kejutan yang berhasil membunuh sebagian besar pasukannya di arah depan, dan musuh yang melihat serangan itu langsung menuju ke arah pemimpinnya itu. Dengan lantang ia mengingatkan masternya itu untuk berhati-hati, dan berkat ucapan dari musuh tersebut, Man Guangwu yang melihat serangan itu pun berhasil meminimalisirnya, dan hanya melukai tangan kirinya itu. Melihat masternya itu terduduk menahan rasa sakit, musuh pun bertanya dengan keadaannya, dan tak berselang lama, terdengar suara langkah kaki yang datang di hadapan mereka, dan ternyata, pasukan itu adalah pasukan khusus keluarga Moyong, dan melihat pemimpin dari faksi desa Daeri Eok datang ke tempat itu untuk merebut warisan Great North Ridge. Dengan kekuatan yang dahsyat terpancar dari tubuhnya, Moyong Dongchon berkata kalau mereka tidak akan bisa merebutnya. Sementara di sisi Sayu yang memasuki gua tersebut, melihat mayat-mayat yang bergeletakan di jalan yang sedang ia lalui, Penatua Hong pun merasa kasihan terhadap faksi desa Daeri Eok, karena dari pihak mereka, sudah cukup banyak yang telah terbunuh, dan melihat pemandangan itu dikarenakan sebuah artefak, Penatua Hong pun lalu bertanya kepada Sayu, apakah ia datang ke tempat tersebut juga mencari warisan Great North Ridge, dan dengan santai, Sayu berkata kalau ia tidak peduli dengan artefak tersebut. Namun bagi mereka yang memiliki warisan Great North Ridge yang sebagai harta karun bagi semua orang dan para pendekar seni bela diri, hal tersebut pasti akan menjadi rebutan setiap orang. Dan saat Penatua Hong akan melanjutkan perkataannya, tak diduga ia menginjak sebuah pemicu ranjau, yang hal itu pun membuat salah satu dinding langsung mengarah ke arahnya, tetapi dengan sigap, Penatua Hong bisa menghalau dinding tersebut, tetapi karena kuatnya dorongan dinding itu,
Penatua Hong pun terus terdorong, dan Sayu yang melihat itu, dengan teknik jenderal artileri surgawinya, dengan ki gunturnya ia bisa menghancurkan dinding batu tersebut dengan sangat mudah. Sambil berkata kalau teknik jenderal artileri surgawinya tidak pernah dikalahkan selama 1000 tahun. Di perjalanan menuju tempat yang mereka tuju, Penatua Hong yang mendengar ucapan Sayu pun lalu berkata kepadanya, kalau tekniknya yang dinamai jenderal artileri surgawi tersebut yang mempunyai kekuatan penghancur yang sangat dahsyat, ia yang belum mendengar tentang teknik itu pun bertanya kepada Sayu, apakah teknik tersebut tercipta di wilayah Goryeo? Dan setelah mereka sampai di tempat tujuan mereka, melihat keluarga Moyong dan faksi desa Daeri Eok sedang melakukan pertempuran di hamparan danau es, Penatua Hong pun terlihat sedikit terkejut, karena ia yang melihat Moyong Dongchon menggunakan senjata misterius untuk melawan faksi desa Daeri Eok. Ia pun bertanya-tanya, apakah senjata itu adalah warisan dari Great North Ridge yang menjadi incaran setiap pendekar seni bela diri. Melihat kedua kubu sedang melakukan pertempuran, Penatua Hong pun bertanya kepada Sayu, apa yang akan ia lakukan? Karena jika mereka ingin menerobos di situasi peperangan itu, Penatua Hong berkata kalau mereka akan kesulitan untuk melawan senjata warisan dari Great North Ridge. Dan di sisi Sayu yang melihat ke sebuah bangunan di sisi lain, ia yang bertanya-tanya apakah itu adalah tempat orang-orang Goryeo yang disekap oleh keluarga Moyong. Ia pun langsung melompat dan pergi ke bangunan itu. Yang hal itu pun membuat Penatua Hong merasa heran dengan tujuan dari Sayu tersebut. Karena bagi para pendekar seni bela diri, melihat warisan Great North Ridge ada di depannya itu, Penatua Hong berkata kalau mereka pasti akan mengincarnya. Di sisi Sayu, setelah ia turun, ia yang melihat orang-orang Goryeo benar-benar disekap di bangunan itu pun langsung menghancurkan bangunan itu dengan teknik artileri surgawi, yang hal itu pun disadari oleh Moyong Dongchon, dan melihat orang yang membuat keributan itu adalah Penatua Hong dari faksi Giebang, ia pun lalu menyuruh Moyong Kuang Seong dan Moyong Jin-a untuk memimpin pasukan pendekar pedang untuk menyingkirkan Penatua Hong dan orang-orang Goryeo tersebut, karena ia ingin kalau semua yang bukan dari keluarga Moyong harus mati di tempat tersebut. Di sisi Sayu yang berhasil menghancurkan bangunan itu, ia pun lalu berkata kepada mereka, apakah di antara mereka ada ayah dari seorang anak yang bernama Sung Woo? Dan mereka yang mendengar logat dari Sayu seperti orang Goryeo, ayah dari Sung Woo pun berdiri dan bertanya kepada Sayu, apakah anaknya serta ibunya itu dalam keadaan baik-baik saja? Dan mendengar Sayu yang menyampaikan kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja, ayah dari Sung Woo pun meneteskan air matanya sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, karena ia akhirnya tahu tentang keadaan keluarga kecilnya itu. Ayah dari Sung Woo yang terpuruk pun bertanya tentang keadilan di dunianya itu, karena dirinya dan yang lain yang hanya seorang pria biasa saja, harus menderita dan mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan melihat ratusan rekannya yang telah mati di tempat tersebut, ayah dari Sung Woo pun berkata, kalau kematian mereka benar-benar sangatlah tragis, tanpa kompensasi kepada keluarga mereka yang menderita, bahkan mungkin keluarga mereka tidak tahu apakah keluarganya itu masih hidup ataukah sudah mati. Dan dengan air mata yang terus bercucuran di wajahnya itu, ayah dari Sung Woo pun menyumpahi Moyong Dongchon, karena perbuatannya yang seperti iblis itu, harus menanggung balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang telah mati. Mendengar hal itu, Sayu pun berkata kalau ia harus bertemu dengan Moyong Dongchon. Namun sebelum ia pergi dari tempat tersebut, Sayu pun dihentikan oleh Moyong Kuang Seong, dan Sayu yang sudah berani melepaskan para budak yang mereka sekap. Moyong Kuang Seong berkata kalau Sayu harus menanggung akibatnya, dan Sayu yang mendengar ucapan dari Moyong Kuang Seong yang mengatakan orang-orang Goryeo sebagai budak, ia pun mulai menyimpan rasa dendam kepada keluarga Moyong. Moyong bersaudara yang melihat Sayu di depannya pun akhirnya mengingatnya kembali,
dan melihat Sayu bersama dengan Penatua Hong, Moyong Jin-a pun bertanya-tanya, apakah Sayu berasal dari faksi Giebang, dan sementara di sisi Penatua Hong, dia yang melihat pasukan yang dibawa oleh Moyong bersaudara itu pun berkata, kalau pertarungan tersebut akan sangat merepotkan, karena sesuai dengan rumor yang ia dengar tentang mereka, pasukan pembunuh elit dari keluarga Moyong yang dibina selama 20 tahun untuk menjaga keluarga Moyong yang dikenal sebagai pasukan pendekar pedang yang sangat luar biasa, untuk mengalahkannya benar-benar akan sangatlah sulit. Sayu yang meminta dirinya untuk menjaga orang-orang Goryeo, Penatua Hong pun bertanya tentang tujuannya, dan seperti yang sudah ia katakan barusan, Sayu berkata kalau ia akan pergi menemui Moyong Dongchon, dan salah satu dari pasukan pendekar pedang yang mendengar Sayu menyebut pemimpinnya dengan tidak hormat, ia berkata kalau ia akan memberikan pelajaran kepada Sayu, dan sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, pria itu berkata kalau ia akan memenggal kepala Sayu dan akan membawanya ke hadapan pemimpinnya itu. Sayu yang berjalan santai ke hadapannya pun menyuruhnya untuk mundur. Dan melihat Sayu tidak mempunyai rasa takut sedikit pun setelah mendengar ucapannya itu, pria itu pun bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan. Dan Sayu yang melihat itu, ia yang tersenyum pun lalu mengeluarkan hawa membunuh sambil menggunakan teknik jenderal artileri surgawinya, yang hal itu pun membuat Penatua Hong dan Moyong bersaudara terlihat sangat terkejut. Sambil berjalan santai, Sayu mengingatkan pria itu kembali, dan hanya menahan tusukan pedang itu dengan tangan kosong saja. Pedang itu pun hancur berkeping-keping. Dan Sayu yang menyerang balik dengan teknik jenderal artileri surgawinya itu. Ia berkata, jika pria tersebut berpikir untuk memblokir tekniknya itu, dengan menimbulkan kerusakan yang sangat besar kepada tubuhnya yang terkena teknik tersebut, Sayu berkata, kalau dirinya harus mempertaruhkan nyawanya itu. Melihat hal itu, Moyong bersaudara pun mulai bergerak ke arah Sayu untuk melancarkan serangannya, dan mereka yang mengayunkan pedang mereka secara bersamaan. Mereka yang berencana untuk memenggal Sayu pun berkata, jika dirinya ingin bertemu dengan ayah mereka, Moyong Kuang Seong berkata kalau Sayu harus terlebih dahulu memberikan kepalanya itu, dan Sayu yang terlihat santai saja. Pada saat ia bertanya kepada mereka apakah mereka juga ingin mengantarkan nyawanya itu, jika mereka sangat menginginkan hal tersebut. Sambil mengeluarkan teknik jenderal artileri surgawi, Sayu berkata kalau ia akan memusnahkan keluarga Moyong sampai tak tersisa. Tak diduga, Penatua Hong yang datang pun dengan cepat memblokir serangan mereka hanya dengan kedua kakinya itu, dan kemudian mendorong mereka untuk menjauhkannya dari jangkauan Sayu, karena jika mereka langsung melawannya, Penatua Hong meyakini kalau mereka akan langsung mati mengenaskan, dan ia yang tak mau menginginkan hal tersebut, Penatua Hong pun berkata kepada Moyong bersaudara itu, jika mereka membutuhkan seseorang untuk bermain, mereka bisa bermain dengannya yang sedang senggang, dan setelah menyuruh Sayu untuk pergi meninggalkan mereka berdua kepada dirinya, Sayu yang tersenyum pun lalu meninggalkan mereka bertiga. Melihat Sayu akan pergi, Moyong Kuang Seong pun memberikan perintah kepada pasukan pendekar pedang untuk menghentikan Sayu yang akan pergi menemui ayahnya itu. Dan dengan serentak, pasukan pendekar pedang pun langsung bergerak untuk menghentikan Sayu. Tetapi, Sayu dengan santai menangkis serangan salah satu dari mereka yang menargetkannya dengan teknik jenderal artileri surgawi, dan dengan serangan baliknya yang langsung menyerang tubuh dari pasukan pendekar pedang itu. Orang tersebut pun langsung terhempas jauh, dan pasukan yang lain yang juga mencoba untuk menyerang Sayu. Sayu dengan sigap menghalaunya dengan tendangannya, dan kemudian melakukan serangan langsung ke dagunya, yang hal itu pun membuatnya terhempas seperti rekannya. Pasukan yang lain yang melihat rekannya dikalahkan dengan sangat mudahnya, ia pun mencoba menyerang Sayu dengan tusukannya di arah belakang. Tetapi, Sayu yang menyadari hal itu, ia dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan Sayu yang muncul di atas pria itu,
Setelah berhasil mencengkram tangannya dan kemudian pundaknya, Sayu dengan memutarkan badannya pun melempar pria tersebut ke arah rekan-rekannya yang lain, dan senjata pedangnya yang terlepas ke udara dan kemudian terjatuh di depan Sayu. Dengan tekniknya, Sayu pun mendorong pedang tersebut yang sudah dialiri dengan teknik Jenderal Artileri Surgawi, yang hal itu berhasil membunuh beberapa dari pasukan pendekar pedang. Melihat kejadian itu, rekannya yang lain pun terlihat mulai merasa panik, tetapi di sisi Sayu, ia yang memperlihatkan tekniknya itu, ia pun bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu tentang teknik Jenderal Artileri Surgawi, dan dengan aura yang sangat mengerikan, Sayu berkata kepada mereka, kalau mulai di detik itu, ia akan memastikan, kalau mereka semua tidak akan pernah melupakan apa yang akan mereka alami. Sayu yang bergerak dengan cepat pun langsung menyerang mereka satu persatu, dan mereka yang tidak bisa mengikuti kecepatan yang dimiliki oleh Sayu, hanya bisa pasrah menerima serangan tersebut, dan ketika Sayu bergerak ke arah salah satu dari mereka yang masih selamat, ia yang melihat Sayu bergerak ke arahnya pun mencoba menyerangnya dengan tusukan pedangnya itu. Tetapi, Sayu dengan santai langsung menangkap pedangnya itu hanya dengan kedua jarinya, dan dengan teknik Jenderal Artileri Surgawi, pedang itu pun dengan mudah dibengkokkan oleh Sayu, dan anggota pasukan pedang yang masih memegang pedangnya itu. Serangan Sayu yang menjalar ke tangannya pun membuat tubuhnya juga terpelintir, yang hal itu pun langsung membunuh anggota pasukan pedang tersebut. Para anggota pasukan pedang yang lain yang melihat rekannya dibunuh oleh Sayu dengan sangat mudahnya, mereka pun serentak langsung bergerak ke arah Sayu untuk melancarkan serangan mereka. Tetapi, Sayu dengan santai langsung menginjak pijakan es dari danau yang membeku di sekitarnya, yang hal tersebut pun menciptakan bongkahan es yang berterbangan di sekitarnya, dan dengan hanya sentilan saja, bongkahan es itu pun langsung melesat ke arah mereka, dan membuat mereka langsung mati, serta juga membuat ledakan yang cukup besar setelah mengenai mereka. Mereka yang masih selamat pun terus menerjang ke arah Sayu, dan mereka yang tahu kalau lawannya itu bukanlah orang yang sembarangan. Dengan teknik bayangan, mereka pun dengan membuat formasi dan memutari Sayu yang ada di tengah-tengah mereka, dan melihat Sayu sudah tidak bisa kabur dari formasi mereka itu, mereka dengan serentak pun langsung menyerang Sayu yang ada di tengah-tengah formasi mereka. Namun, Sayu yang mengalirkan ki gunturnya ke arah bawah pijakannya itu, hanya dengan menggunakan sebagian kekuatannya, apa yang dilakukan oleh Sayu itu menimbulkan ledakan yang sangat besar. Suara menggema dari ledakan tersebut pun membuat Penatua Hong terlihat terkejut, tak terkecuali dengan Moyong bersaudara, yang sekaligus juga mereka merasakan hempasan angin yang sangat kuat dari efek ledakan tersebut, dan melihat danau es yang ada di dalam goa tersebut benar-benar hancur total. Moyong bersaudara pun terlihat sangat keheranan, dan untuk memangkas waktu untuk membunuh semua orang Goryeo seperti perintah dari ayah mereka, Moyong Kuang Seong pun menyuruh Moyong Jin-a untuk pergi ke tempat orang-orang Goryeo itu berada, dan setelah berhasil memusnahkan mereka semua, Moyong Kuang Seong meminta adiknya itu langsung pergi ke tempat ayahnya. Dan sementara untuk Penatua Hong yang menghalangi jalan mereka, Moyong Kuang Seong berkata, kalau ia sendirilah yang akan membunuh Penatua Hong tersebut. Dengan kibasan auranya, Moyong Kuang Seong pun mencoba menyerang Penatua Hong. Namun, dengan sigap Penatua Hong menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara, dan Penatua Hong yang mendengar ucapan dari Moyong Kuang Seong yang menyuruh adiknya untuk membunuh semua orang-orang Goryeo, ia yang tak bisa membiarkan itu pun lalu melepaskan tali yang ada di pinggangnya, dan dengan tali itu yang ia gunakan untuk sebagai senjata melawan Moyong bersaudara, dengan serangan pecutannya, Penatua Hong pun berhasil menghalangi Moyong Jin-a yang ingin pergi meninggalkan tempat pertempuran mereka, dan setelah mendarat lagi, sambil tersenyum Penatua Hong berkata kepada mereka, kalau ia akan menunjukkan satu keterampilan yang ia kuasai, yaitu teknik cambukan sang pengemis.
Sebelum Sayu melakukan serangannya yang menimbulkan ledakan yang sangat besar, Gimusu yang menjadi garda terdepan dari sekte desa daerah Eok pun mati seketika dengan tebasan dari senjata warisan Great North Ridge yang dilancarkan oleh Moyong Dongchon. Dan Chol Murin yang terlihat marah karena Gimusu dibunuh oleh Moyong Dongchon dengan sangat mudahnya, dia pun langsung melompat untuk melancarkan sebuah serangan. Namun, serangan itu bisa dengan mudah ditahan oleh Moyong Gunseong yang datang untuk menahan serangan tersebut menggunakan senjata warisan dari Great North Ridge yang terbuat dari perak, yang hal itu pun membuat Chol Murin terlihat terkejut. Dan di sisi Moyong Gunseong, dia pun lalu mengejek Chol Murin, kalau ia yang mempunyai julukan bakat kebajikan angin utara, serta juga dianggap salah satu dari 3 orang terhebat yang sedang naik daun. Menurutnya, kalau julukan itu benar-benar omong kosong belaka. Man Song Hyun dan Man Hye Sang yang ingin juga menyerang Moyong Dongchon, mereka pun serentak bergerak untuk melancarkan sebuah serangan. Namun sebelum mereka mendekati Moyong Dongchon, mereka terlebih dahulu terkena serangan dari senjata warisan itu, dan ia yang bergerak cepat ke arah Man Guangwu, setelah berkata kalau tidak akan ada siapapun yang bisa mengalahkannya selagi ia masih mempunyai senjata warisan tersebut. Dengan cengkramannya, Moyong Dongchon pun berhasil mencekik Man Guangwu, dan sambil mengangkatnya, Moyong Dongchon berkata, kalau keluarganya akan membumbung tinggi di daratan tengah, dibandingkan dengan Man Guangwu yang sebagai pemimpin dari sekte desa daerah Eok yang akan lenyap di tempat tersebut oleh tangannya sendiri. Pada saat Moyong Dongchon akan membunuh Man Guangwu yang sudah tidak berdaya itu, ledakan dari serangan Sayu pun langsung mengagetkannya, dan melihat para anak buahnya disapu bersih oleh serangan Sayu itu, Moyong Dongchon pun mengurungkan niatannya untuk membunuh Man Guangwu dan langsung melemparnya sambil bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan melihat pasukan pedang yang ia banggakan mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Pada saat ia bertanya-tanya siapa pelaku yang melakukan keributan itu, Sayu pun muncul di hadapannya, dan dengan tatapan yang sangat mengerikan, Sayu berkata kepada Moyong Dongchon, kalau selanjutnya adalah gilirannya yang akan mengalami hal yang sama seperti para anak buahnya itu. Melihat Sayu muncul di hadapan mereka, Moyong Gunseong pun menyadari, kalau pria yang ada di depannya itu adalah orang yang ia lihat pada saat ia bertemu dengan Chol Murin di beberapa waktu yang lalu, dan hal itu pun dirasakan sama oleh Chol Murin setelah melihat Sayu ada di depannya. Kalau orang yang ada di depannya itu adalah orang yang bersama Penatua Hong pada saat ia bertemu dengan dirinya. Di sisi Sayu, ia berkata kepada Moyong Dongchon, apakah dirinya pikir kalau ia memiliki hak untuk mencabut nyawa orang lain, dan dengan fakta yang sudah jelas kalau dirinya telah menyeret orang-orang Goryeo ke tempat tersebut tanpa alasan apapun, Sayu bertanya kepada dirinya, apakah Moyong Dongchon bisa bertanggung jawab atas nasib orang-orang Goryeo itu? Dan Moyong Dongchon yang tak menanggapi perkataan dari Sayu itu, dia malah berkata, kalau ia yang meski tak tahu trik apa yang dilakukan oleh Sayu sehingga membuat kegaduhan seperti itu. Ia berkata kalau ia tidak mempunyai pertanggungjawaban terhadap orang-orang Goryeo yang ia anggap sebagai sampah semata saja. Mendengar perkataannya itu, Sayu yang mulai marah pun berkata kepada Moyong Dongchon untuk berbicara dengan bijaksana, karena omongan yang akan ia keluarkan itu bisa menjadi kata terakhir bagi dirinya. Dan di sisi Chol Murin yang melihat kerusakan yang begitu parah akibat serangan dari Sayu tersebut, ia pun berkata dalam hatinya, kalau seseorang seperti dirinya yang telah disebut yang terbaik di antara 3 yang luar biasa, hanya melihat dampak dari serangan Sayu itu, hal tersebut sudah membuatnya gemetar ketakutan, dan melihat Sayu dengan mudah menundukkan pasukan pedang dengan lebih dari 100 orang untuk pembantaian sepihak, Chol Murin berkata, kalau itu bukan kekuatan yang ia rasakan karena seni bela diri yang dimiliki oleh Sayu yang cukup kuat untuk menghancurkan danau es di tempat tersebut, tetapi ketenangan yang dimiliki oleh Sayu itu yang membuatnya takut.
seolah-olah dirinya lah kematiannya itu. Melihat Chol Murin menurunkan kewaspadaannya, Moyong Gun Seong pun menyerangnya dengan senjata roda peraknya itu. Dan meski Chol Murin bisa menahan serangan tersebut, karena kuatnya serangan itu, Chol Murin pun terdorong ke belakang, dan ia yang mulai marah pun lalu berkata kepada Moyong Gun Seong yang tadi mengejeknya, kalau Moyong Gun Seong yang memandang rendah julukannya itu, jika Moyong Gun Seong ingin melihat kenapa dirinya disebut sebagai salah satu yang terbaik di antara 3 orang luar biasa itu, Chol Murin yang mulai serius pun berkata, kalau ia akan menunjukkan semua kekuatannya di hadapan Moyong Gun Seong, dan dengan aura Qi yang meluap keluar dari tubuhnya itu. Chol Murin berkata kalau ia akan membunuh Moyong Gun Seong di tempat tersebut. Sementara di sisi Moyong Dongchon dan Sayu, Moyong Dongchon pun berkata kepada Sayu, apakah Sayu mengatakan bahwa kalau apa yang ia katakan barusan itu adalah kata-kata terakhir bagi dirinya, dan dengan menyiapkan senjata warisan dari Great North Ridge di tangan kirinya itu untuk menyerang Sayu, Moyong Dongchon berkata kepada Sayu, kalau kata-katanya itu adalah omong kosong belaka, karena menurutnya itu, kalau itu adalah hal sebaliknya bagi Sayu yang akan mati oleh tangannya sendiri, dan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi tidak akan kalah oleh para musuh-musuhnya itu, ia pun lalu melemparkan senjata warisan tersebut untuk menyerang Sayu yang langsung melesat dengan cepat. Tetapi, Sayu dengan santai hanya menggunakan teknik Qi gunturnya, dan dengan tangan kirinya saja, Sayu mencoba menahan senjata tersebut, yang hal itu pun membuat ledakan yang cukup besar. Melihat Sayu menerima serangan langsung dari serangannya, Moyong Dongchon pun terlihat sangat senang, karena menurutnya itu, senjatanya yang disebut dengan roda kehancuran yang berasal dari gua Great North Ridge itu tidak akan pernah gagal dalam membunuh seseorang. Namun setelah kepulan asap dari ledakan serangan yang dilancarkan ke arah Sayu mulai memudar, ia pun terkejut, karena Sayu dengan mudah bisa menahan senjatanya itu hanya dengan satu tangan saja. Sayu sambil memegang senjata tersebut pun berkata, apakah ini alasan Moyong Dongchon membutuhkan semua emas dari para bandit-bandit tak berguna itu? Dan Moyong Dongchon yang mendengar perkataan Sayu tersebut, akhirnya mengetahui, kalau emas-emas itu ternyata diambil oleh Sayu, dan di sisi Sayu yang meneruskan perkataannya, kalau hanya untuk membuat mainan seperti itu selama 20 tahun Moyong Dongchon mengorbankan semua orang, Sayu berkata kalau perbuatannya benar-benar sangatlah konyol, dan mendengar perkataan Moyong Dongchon akan mendapatkan kekuatan tak terkalahkan jika ia mempunyai senjata tersebut. Sambil tersenyum Sayu berkata kepada Moyong Dongchon, kalau dirinya tidak akan pernah mendapatkannya jika Moyong Dongchon mengandalkan objek seperti senjata tersebut. Sayu yang melemparkan senjata tersebut ke arah Moyong Dongchon dengan hanya sedikit penekanan saja sambil berkata kalau ia tidak membutuhkan senjata tersebut, senjata itu pun langsung melesat cepat ke arah Moyong Dongchon. Dan melihat senjata itu melesat ke arahnya, Moyong Dongchon pun lalu mencoba memblokirnya dengan senjata yang satunya, dan pada saat senjata itu saling beradu, Moyong Dongchon yang menyadari kalau ia kalah dalam adu kekuatan pun mencoba terus memaksakan diri, dan meski ia berhasil menghalau serangan dari Sayu itu, tangannya pun gemetaran cepat, dari hasil tabrakan Qi yang sangat besar dari Sayu tersebut. Sayu lalu berkata kepada Moyong Dongchon, kalau ia yang sebagai kepala keluarga Moyong, seharusnya jangan berperilaku tercela seperti itu. Dan karena perbuatannya itu, Sayu merasa yakin, kalau orang yang telah meninggal karena menderita jauh lebih buruk akibat perbuatannya itu, Sayu berkata kalau ia tidak akan membiarkan kematian Moyong Dongchon dengan sangat mudahnya, dan dengan orang-orang Goryeo yang telah mati akibat perbuatannya itu. Sambil mengeluarkan aura Qi gunturnya, Sayu berkata kalau ia akan membalaskan dendam para orang-orang Goryeo yang telah mati itu. Dengan cepat, Sayu langsung bergerak mendekati Moyong Dongchon, dan Moyong Dongchon yang melihat itu, setelah menyebut Sayu dengan panggilan bajingan sombong,
Ia pun lalu melemparkan kedua senjatanya itu untuk membunuh Sayu. Karena dengan memiliki kedua sepasang roda penghancur dari warisan Goa Great Northridge, Sayu tidak akan dengan mudah untuk membunuhnya. Tetapi Sayu yang melihat senjata itu melesat ke arahnya, dengan mudah ia berhasil menghindari serangan tersebut, dan dengan menggunakan kedua tangannya untuk mengalirkan ki gunturnya untuk menciptakan sebuah dorongan, Sayu pun dengan cepat melompat ke arah Moyong Dongchon, dan Moyong Dongchon yang sudah beraninya membandingkan teknik Jenderal Artileri Surgawi dengan trik licik seperti itu. Sayu pun berkata kalau ia akan menunjukkan seberapa hebatnya teknik yang ia miliki itu. Dengan tendangan yang sudah dialiri Ki Guntur, dengan memutarkan badannya, Sayu pun menyerang Moyong Dongchon dengan tendangannya itu, dan Moyong Dongchon yang menganggap kalau teknik tersebut adalah teknik yang biasa-biasa saja, ia pun mencoba menahannya dengan tangannya itu. Namun Sayu yang memutarkan badannya kembali dan menyerang Moyong Dongchon sekali lagi dengan tendangannya itu, Sayu pun berhasil mendaratkan serangan itu telak mengenai wajah dari Moyong Dongchon, yang hal itu pun membuatnya terhempas jauh. Sayu yang berkata kalau ia akan menunjukkan kekuatan pasukan Jenderal Artileri Surgawi yang Moyong Dongchon anggap remeh itu, ia pun bergerak kembali untuk melancarkan sebuah serangan. Namun Moyong Dongchon yang melihat itu, ia pun mencoba menyerang Sayu terlebih dahulu menggunakan senjata roda penghancurnya. Tetapi, Sayu dengan sigap menghindari serangan itu dengan cara menundukkan tubuhnya tersebut, dan kemudian mencoba menyerang balik dengan teknik Jenderal Artileri Surgawi, dan meski Moyong Dongchon bisa menangkis serangan itu dengan senjata roda penghancurnya, karena kuatnya teknik Sayu itu, Moyong Dongchon pun terhempas jauh. Moyong Dongchon yang merasa dipermainkan oleh seorang bocah pun lalu mengeluarkan aura ki yang meluap keluar dari tubuhnya. Dan dengan kedua roda penghancur itu yang ia lesatkan ke arah Sayu, melihat serangan itu masih bisa dihindari oleh Sayu, Moyong Dongchon yang bisa mengendalikan senjata itu pun lalu mengubah arah serangannya, yang hal itu pun membuat roda penghancur itu berbalik arah kembali menuju Sayu, dan berhasil memenggal dan mencabik-cabik tubuh dari Sayu itu. Menganggap kalau serangan itu sudah berhasil membunuh Sayu, Moyong Dongchon pun tersenyum kegirangan, namun setelah melihat sisa dari tubuh Sayu mulai memudar, Moyong Dongchon pun terkejut, karena itu hanyalah sisa-sisa dari bentuk tubuh, dan Sayu yang sudah berada di atas Moyong Dongchon, Sayu pun menyerangnya kembali dengan tendangannya, tetapi, Moyong Dongchon yang menyadari itu berhasil menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya itu. Sayu yang berpindah kembali untuk menjaga jarak dari Moyong Dongchon, dengan mengumpulkan ki gunturnya di satu titik, Sayu berkata kalau serangannya itu akan menjadi rasa sakit yang takkan pernah terlupakan, dan dengan teknik Jenderal Artileri Surgawi kehancuran 10 jari, serangan itu yang langsung menargetkan tangan kanan dari Moyong Dongchon. Saat serangan itu mengenai tangan dari Moyong Dongchon pun langsung membuat tangannya terpelintir dengan sangat cepat, sehingga membuat Moyong Dongchon menjerit kesakitan, dan tangannya itu yang terus berputar seakan-akan diremas oleh kekuatan yang sangat besar. Sayu yang menyiapkan serangan lanjutannya pun langsung menempelkannya ke arah tangan yang sedang terpelintir itu. Dan dengan teknik ki gunturnya yang menembus tubuh Moyong Dongchon seakan-akan seperti laser yang siap menghancurkan setiap objek yang ada di depannya. Moyong Dongchon yang mendapatkan serangan langsung itu pun mendapatkan luka yang sangat fatal. Sebelum kejadian itu terjadi, di sisi Moyong Gun Seong dan Chol Murin yang sedang bertarung, di pertarungan mereka, Chol Murin berkata kepada Moyong Gun Seong, kalau ia yang sudah menerima serangannya yang bernama tebasan singa yang kejam, apakah ia masih beranggapan kalau posisi Chol Murin di antara tiga yang luar biasa adalah sebuah lelucon belaka? Dan Moyong Gun Seong yang mulai terlihat panik karena terus terpojok, pada saat ia akan melancarkan serangannya, tak diduga serangan dari Sayu yang menggunakan ki gunturnya pun melesat ke arah mereka. Yang hal itu pun membuat mereka sangat terkejut, karena serangan itu menimbulkan kerusakan yang sangat mengerikan.
dan mereka yang berhenti sejenak melihat ke arah serangan itu berasal, Moyong Gun Seong pun mulai merasa panik, karena ia berasumsi, kalau serangan itu berasal dari tempat ayahnya berada. Di sisi Moyong Dongchon yang sudah terluka parah, ia pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan melihat kerusakan yang sangat mengerikan dari serangan sayu itu. Ia yang melihat tangan kanannya yang terluka parah pun berkata dalam hatinya, apakah dirinya sudah tidak bisa memperkirakan sejauh mana cedera internalnya itu? Dan ia yang sedang bertanya-tanya bagaimana kalau ia menggunakan ki yang ia miliki untuk mengecek cedera internalnya itu, Sayu pun mengingatkannya untuk jangan menggunakan ki-nya tersebut, karena jika Moyong Dongchon menggunakan ki-nya itu, dalam kondisi seperti itu Sayu berkata kalau Moyong Dongchon dipastikan akan mati seketika. Moyong Dongchon yang terlihat kesal pun dengan berteriak ia berkata kepada Sayu untuk jangan bicara seolah pertempuran mereka sudah berakhir. Karena ia anggap, kalau pertempuran mereka baru saja dimulai, dan Sayu yang mengatakan kalau dirinya menggunakan ki akan langsung mati di detik itu juga. Moyong Dongchon yang tak mempercayai perkataan Sayu itu pun lalu menggunakan ki-nya sambil berkata, kalau omongan Sayu itu benar-benar omong kosong belaka. Pada saat Moyong Dongchon menggunakan ki-nya kembali sambil berkata, kalau seni bela diri dari Goa Northern Ridge yang sudah ia kuasai tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Pada saat ia akan menyombongkan senjata warisannya itu, tak diduga tangan kanannya pun langsung terpelintir dengan sangat kuat, yang hal itu pun membuat Moyong Dongchon sangat kesakitan, serta ia pun akhirnya menyadari, kalau darah dan energinya sedang terpelintir oleh kekuatan yang misterius. Menyadari hal itu, Moyong Dongchon pun mencoba menghentikan aliran energi internalnya dengan cara menotoknya menggunakan ki yang ia aliri ke tangan kirinya itu. Namun bukannya berhenti, tekanan yang kuat malah muncul dan membuat tangannya itu lebih kuat meremas tangan kanannya tersebut, yang hal itu pun membuat Moyong Dongchon menjerit kesakitan. Di sisi Sayu yang dengan santai melihat tindakan dari Moyong Dongchon tersebut, ia berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Moyong Dongchon memang tindakan yang bagus untuk menghentikan aliran energinya agar terbebas dari tekniknya itu. Tetapi karena keterampilan Moyong Dongchon sekarang tidak cukup baik untuk melakukan tindakan tersebut, jika Moyong Dongchon tidak dapat mengontrol aliran ki guntur yang ada di tubuhnya itu, tidak hanya artileri dan vena koronernya saja, tetapi juga 8 meridian yang ia miliki dan semua pembuluh darah Moyong Dongchon akan meledak. Mendengar perkataan Sayu, Moyong Dongchon pun menarik kembali senjatanya dengan teknik yang ia kuasai, dan Sayu yang menyadari senjata itu melesat di belakangnya, ia pun dengan mudah bisa menghindari senjata tersebut dengan cara melompat ke udara. Namun tak disangka, pada saat Sayu berkata kalau apa yang dilakukan oleh Moyong Dongchon adalah tindakan yang sia-sia saja, ia pun terkejut dengan tindakan dari Moyong Dongchon. Karena dengan senjatanya itu, ia tanpa ragu langsung memotong tangan kanannya yang sedang terpelintir oleh ki guntur dari teknik Jenderal Artileri Surgawi milik Sayu tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh Moyong Dongchon, Sayu pun berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Moyong Dongchon memotong tangannya yang telah dialiri ki gunturnya itu bisa memotong aliran ki gunturnya, yang hal tersebut pun membuat Sayu merasa sedikit terkejut, karena ia tidak menyangka, kalau Moyong Dongchon sungguh berani melakukan tindakan itu. Sambil memegang luka tangan kanannya yang terpotong, Moyong Dongchon yang sangat marah pun lalu mengeluarkan ki yang sangat besar untuk menyelimuti senjatanya itu. Dan dengan tekniknya yang digabungkan dengan senjata peninggalan itu, dengan ia yang memberi nama teknik tersebut dengan sebutan semburan jiwa api. Api-api yang bergejolak pun membuat tempat di sekitar mereka perlahan hancur. Yang hal itu pun membuat Moyong Gun Seong dan Chol Murin terlihat terkejut. Dan sementara di sisi Sayu, ia dengan santai pun berkata kepada Moyong Dongchon, jika ia memiliki seni bela diri semacam itu, Sayu berkata kalau Moyong Dongchon seharusnya menggunakan teknik tersebut sejak awal saja.
Melihat kondisi dari Moyong Dongchon, Sayu pun berkata, kalau Ki Gunturnya yang terus memberikan rasa sakit kepada Moyong Dongchon, energi internal yang dimiliki oleh Moyong Dongchon tersebut akan dikonsumsi dan akan mengakibatkan penghancuran diri. Dan apa yang akan terjadi terhadap tubuh dari Moyong Dongchon tersebut? Sayu berkata kalau ia tidak peduli sama sekali. Sayu yang menyiapkan kuda-kuda untuk menggunakan teknik jenderal artileri surgawinya itu, ia yang memusatkannya di kedua tangannya pun berkata, kalau ia tidak akan membiarkan Moyong Dongchon mati dengan sangat mudah, karena perbuatannya itu yang telah menyiksa para orang-orang Goryeo. Sayu berkata kalau ia akan membuat Moyong Dongchon merasakan rasa sakit yang tak akan pernah ia lupakan. Dengan teknik dari Jenderal Artileri Surgawi yang bernama serangan surgawi, Sayu pun melemparkan sebuah bola petir besar ke arah senjata rahasia milik Moyong Dongchon tersebut, dan ketika serangan Sayu saling beradu, ia pun lalu mengepalkan tangannya untuk meledakkan serangannya itu, yang hal tersebut pun berhasil menghancurkan senjata rahasia milik Moyong Dongchon, serta menimbulkan ledakan yang sangat besar. Akibat dari ledakan tersebut, hempasan yang sangat kuat pun dirasakan oleh Moyong Gun Seong dan Chol Murin, tak terkecuali dengan Man Guangwu yang sedang terbaring tak berdaya akibat serangan Moyong Dongchon. Bahkan mayat-mayat dari pasukan pendekar pedang pun terhempas oleh kuatnya ledakan tersebut. Melihat senjatanya dihancurkan oleh teknik dari Sayu, Moyong Dongchon yang tertegun pun merasa tak percaya. Kalau senjata yang ia banggakan itu bisa dengan mudahnya dihancurkan oleh serangan Sayu, dan Moyong Dongchon yang akhirnya tahu kalau Sayu adalah pendekar seni bela diri yang sangat kuat, ia pun lalu bertanya tentang identitasnya itu, dan Sayu sambil tersenyum, ia berkata kalau ia adalah penerus dari aliran teknik Jenderal Artileri Surgawi. Setelah kepulan asap dari ledakan itu mulai memudar, ia yang tak percaya dengan apa yang sudah terjadi pun berkata dalam hatinya, kalau setelah 20 tahun semenjak ia menemukan Gua Punggungan Utara dan membuat rencana, dengan belasan kali atau bahkan lebih dari itu, ia yang sudah memeriksa semuanya 100 kali dan mengambil persiapan untuk setiap skenario yang mungkin akan terjadi. Bahkan ia juga rela menyingkirkan para tetua yang menentang rencananya itu. Tapi sekarang malah seorang pemuda tak dikenal telah merusak semuanya, yang hal itu pun membuat Moyong Dongchon tak habis pikir. Kenapa ia masih bisa kalah dari seseorang? Melihat Sayu melangkah mendekatinya, Moyong Dongchon yang mulai ketakutan pun berteriak kepada Sayu untuk jangan mendekatinya. Dan Sayu yang sudah berada tepat di hadapannya itu, Moyong Dongchon pun langsung memohon pengampunan bagi nyawanya itu. Dan meski ia terus memohon untuk Sayu bisa mengampuni nyawanya itu, Sayu yang tak menggubris perkataan dari Moyong Dongchon pun lalu menyiapkan teknik Ki Gunturnya. Dan Moyong Gun Seong yang melihat ayahnya sedang terpojok, ia yang merasa kalau situasi ayahnya itu sangatlah berbahaya pun mencoba untuk menyerang Sayu. Namun sebelum ia melancarkan serangannya itu, tak diduga Chol Murin pun menyerangnya terlebih dahulu dari arah belakangnya. Yang hal itu pun mengakibatkan luka tepat di wajahnya. Melihat tindakannya itu, Chol Murin pun memberikan apresiasi kepada Moyong Gun Seong, karena Moyong Gun Seong yang sedang bertarung dengannya itu, masih bisa mengkhawatirkan keadaan ayahnya di sisi lain, dan Moyong Gun Seong yang terlihat marah karena serangan Chol Murin berhasil melukai wajahnya itu, ia pun mencoba menyerang Chol Murin dengan roda peraknya. Dan meski ia bisa menahan serangan tersebut, karena serangan itu sangatlah kuat, ia pun terhempas ke belakang, dan melihat kesempatan untuk menyerang kembali. Dengan tinjuannya, Moyong Gun Seong pun berhasil mendaratkan serangannya tepat ke perut Chol Murin, yang hal itu pun membuatnya terhempas jauh. Melihat kesempatan itu, Moyong Gun Seong pun langsung menyerang Sayu yang akan membunuh ayahnya dengan senjata roda peraknya sambil ia bergerak ke arah ayahnya itu. Dan Sayu yang melihat serangan tersebut, dengan santai menepisnya sambil berkata, kalau serangan dari Moyong Gun Seong itu tidak akan pernah berhasil melukainya.
Namun karena hal itu juga, Moyong Gun Seong pun berhasil mengambil ayahnya itu yang sudah terluka parah. Sambil menyebut Sayu dengan panggilan bajingan, Moyong Gun Seong pun berkata, kenapa Sayu mengganggu keluarga Moyong dalam pertarungan tersebut, dan karena Sayu sudah berbuat seperti itu kepada ayahnya selaku pemimpin dari keluarga Moyong. Moyong Gun Seong pun berkata, bahkan jika harus mencari Sayu ke dasar neraka sekalipun untuk membalaskan dendam keluarganya itu, Moyong Gun Seong berkata kalau ia akan bisa menemukannya, dan kemudian dengan cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Sayu yang melihat mereka mencoba untuk melarikan diri pun berkata, kalau apa yang dilakukan Moyong Gun Seong benar-benar tindakan yang sangat bodoh, karena dari awal Sayu tidak akan membiarkan mereka untuk hidup. Ia berkata kalau ia tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat tersebut dengan hidup-hidup. Lalu, Sayu pun menyiapkan sebuah serangan untuk membunuh mereka secara bersamaan. Moyong Gun Seong yang melihat itu, ia pun mencoba menghentikannya dengan cara menyerang Sayu terlebih dahulu dengan roda peraknya. Namun ketika roda perak itu mulai mendekat, Moyong Gun Seong pun mengubah arah serangannya ke tebing batu yang ada di dekat Sayu, yang hal tersebut pun membuat tebing batu itu hancur dan akan menimpa Sayu. Namun bukannya panik, Sayu malah terlihat santai sambil berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Moyong Gun Seong benar-benar di luar dugaannya, dan akhirnya, tebing batu itu pun menimpa Sayu dan menimbulkan benturan yang sangat kuat. Sebelum kejadian hancurnya tebing batu itu, di sisi pertarungan Penatua Hong dan Moyong bersaudara, di pertarungan mereka, Moyong Kuang Seong yang terlihat akan melancarkan sebuah serangan kepada Penatua Hong pun bisa dihalau oleh cambukan dari senjata tali milik Penatua Hong, dan dengan gerakan cepat, Moyong bersaudara pun mencoba menyerang Penatua Hong secara bersamaan, tetapi, Penatua Hong yang menyadari itu pun masih bisa menghindari setiap serangan dari mereka. Dengan memutarkan badannya untuk menghindari serangan mereka, Penatua Hong yang mendarat dengan cengkeraman tangannya pun berhasil mendaratkan serangan kepada Moyong bersaudara dengan cara menendang mereka. Dan belum selesai dari itu, dengan senjata talinya itu, Penatua Hong berhasil mengikat Moyong Kuang Seong, dan langsung melemparkannya ke arah Moyong Jin Ah, dan berhasil menghempaskan mereka secara bersamaan. Melihat mereka kewalahan melawannya secara bersamaan, Penatua Hong pun mengolok-olok mereka dengan mengatakan, apakah keterampilan mereka yang sekarang sedang ditunjukkan itu adalah skill terbaik dari keluarga Moyong? Dan jika memang begitu, Penatua Hong berkata, kalau mereka sungguh beraninya mengendalikan kehidupan orang lain hanya dengan keterampilan serendah itu. Pada saat ia sedang mengolok-olok Moyong bersaudara, Penatua Hong pun mendengar suara runtuhnya tebing batu yang ada di dekat Sayu, yang hal itu pun mengakibatkan benturan yang sangat kuat. Bahkan orang-orang Goryeo yang melihat itu, mereka pun terlihat panik, tak terkecuali dengan Penatua Hong. Karena ia sangat mengkhawatirkan keadaan Sayu yang tertimpa oleh reruntuhan batu tersebut, dan sementara di sisi Moyong Gun Seong yang sedang menggendong ayahnya itu untuk melarikan diri, ia pun dengan lantang berkata kepada para adiknya untuk segera mundur, karena kehancuran besar dari goa tersebut akan segera terjadi. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.